Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wasyukurillah, wa nikmatillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa lagi bersama channel Kendilireng. Bagi penonton, pemirsa semuanya, semoga selalu diberikan kesehatan, banyak rezeki, dimudahkan segala urusannya. Dalam kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang pada Pak Syuhada yang mau mengisahkan tentang perjalanan perpindahan keyakinan yang dulunya bukan Muslim, sekarang menjadi Muslim. Nanti perjalanannya kita saksikan, semoga ada manfaatnya, semoga bisa mendapatkan hikmah dari perjalanan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi juga untuk saudara kita semua. Ya, saya Pak Syuhada. Asal saya, tempatnya saya di Ciputat, Tangerang Selatan. Saya bisa sampai ke majelis ini, ke Cirebon, melalui majelis MMA dari Usaput, Rangkas itu. Ya, saya memang dulunya itu non Muslim ya, dari keturunan Cina. Bapak saya bermarga Li. Dan nama saya jadi Li Ong Chuan. Li Ong Chuan ya. Saya masuk Islam sejak tahunnya saya lupa ya. Saya saat itu sudah bekerja, sudah lulus SMA. Namun rencana kuliah tapi tidak kuliah, jadi memilih kerja. Kebetulan pada saat itu saya tinggal sama bapak, ibu ya, dan kakak perempuan. Saudaranya berapa, Pak? Saudara saya semua ada 6. Jenengan nomor berapa? Saya bontot. Oh, bontot terakhir, Pak. Terakhir. Kok tiba-tiba bisa berubah menjadi Muslim itu ceritanya gimana? Ceritanya gini, pada suatu hari bapak saya kan diminta sama keponakannya di Bandung, yang saat itu sedang membangun rumah. Jadi bapak saya itu diminta untuk mengawasi di sana orang-orang yang kerja. Gitu. Nah, kebetulan bapak saya saat itu di Bandung. Nah, pada saya di pekerjaan, saya kerja jarang pulang ke rumah. Jangan diikut kerjakan? Enggak. Saya kerja tempat lain, tapi jarang ke rumah. Saya kerja di peternakan. Kebetulan pada saat itu saya mimpi diajak sholat sama kakek saya, yaitu ibu dari ibu saya. Dari ibu berarti. Ya, kakek itu Muslim. Kakek Muslim, ibu saya kan Muslim. Oh, berarti lewat jalur ibu yang menuju kepada kakek yang Muslim. Iya, Muslim. Waktu itu mimpinya itu sholatnya bagaimana? Apa seperti sholat yang pada umumnya panjenengan seorang Muslim atau? Ya, sholat ya biasa, kalau nggak salah ya sholat Jumat kali ya gitu ya, karena berjamaah gitu kan. Ya kan saya saat itu belum tahu karena masih non Muslim yang nggak sholat tuh ya. Sudah waktu SMP saya kan negeri juga. Pas ujian Muslim kan saya ngikut juga tuh praktek sholat. Terus terang duduk di antara 2 sujud aja tuh saya nggak bisa. Waktu ujian itu? Iya, sujud 2 sujud diajarin gini-gini tetap nggak bisa itu sujud ininya. Nah, kata guru saya nggak apa-apa kan, ini kita kan saya mau udah itu ya. Karena memang posisinya jenengan bukan Muslim, bukan itu Muslim, kan, iya. Kan maklum kan itu kalau tidak tahu tidak bisa menjalankan. Iya, itu, kan. untuk sujud 2 itu aja nggak bisa sama nggak bisa ya, berkali-kali. Tapi anehnya pas sudah mimpi itu, saya bilang ke ibu yang ada di rumah, ke kakak gitu, saya mau pindah agama gitu, mau memeluk agama Islam. Ya akhirnya disetujuin.
sama keluarga. sama sama ibu dan kakak lah, karena saya sudah kerja kan, jadi saya udah ini sendiri. Bila dari bapak, Bapak nggak tahu, oh belum tahu. bapak kan di Bandung, Masih lagi ngawasi ya namanya. Ya udah itu saya minta diantar sama teman kerjaan, jadi saya di Hitan di Manteri. Dokter lah. Udah gede berarti ya Pak ya? Sudah dewasa. Udah lupa saya udah kerja malah. Nah waktu itu jadi memang saya muslimnya sebelum menikah. Waktu masih bujang. Masih bujang. Ya anehnya sesudah selesai sembuh dari Hitan, begitu sholat langsung bisa duduk 2 sujud itu bisa langsung bisa, sedangkan waktu sekolah di saat itu nggak bisa. Aneh ya Pak ya? Aneh, jadi malah bisa. Iya, begitu sudah masuk Islam jadi ikutin sholat sama teman-teman ini langsung apa adanya, langsung bisa dengan sendirinya. Tapi dari keluarga itu yang muslim cuma ibu aja ataukah ada dari saudara panjenengan yang muslim? Kakak saya sudah, kakak persatuan kawin sama orang Islam juga. Berarti semuanya dari kecil dididik menjadi non muslim ya? Non muslim. Waktu masih kumpul sama keluarga itu? Iya, non muslim. Tapi setelah jadi muslim? Jadi muslim saudaraan tetap tidak ada masalah ya? Tidak ada masalah. Karena memang keluarga ibu sudah muslim, bapak non muslim kan gitu? Iya. Berarti yang asli dari keturunan Cina bapak ya? Bapak. Kalau ibu asli mana? Aslinya Bandung apa? Enggak, asli di tempat tinggal saya ada di Ciputat. Oh, Ciputat. Terus gimana Mbak? Rasanya menjadi muslim itu? Rasa menjadi muslim saya menjalani. Kan pasti teman yang tadinya non muslim itu menjauhi apa enggak kan? Dengan perubahan. Untuk masalah itu sih kalau di saya nggak ada. Oh, enggak ada. Karena saya memang lebih banyak bergaul di lingkungan kerja tuh ya orang-orang muslim, ada yang dari Cilacap, dari sini, dari Kendal, yang sampai sekarang ya masih terjalin hubungan saya sama mereka juga. Ya, kita dari Kendal masih. Terutama yang di Mayong. Di Mayong itu ketika saya kerja, saya berkenalan sama orang Mayong. Orang Mayong itu kerja sebagai bangunan di perumahan yang sedang dibangun di tempat kerja. Perumahan pertama yang ada di Tangerang Selatan itu Bukit Nusa Indah. Saya kenal mereka sebagai pekerja bangunan yang suka kalau sore suka ngumpul. Akhirnya saya karena niat saya untuk belajar, saya ingin belajar ngaji. Sama dia ayo ke daerah saya aja gitu. Nanti ini akhirnya mereka pulang dari pekerjaannya kalau selesai. Nah saya tempat kerja dikasih alamatnya. Dengan tekad saya ingin belajar ngaji, akhirnya saya resign dari pekerjaan. Resign dari pekerjaan, saya menyusul teman di kampungnya dengan alamat yang dia kasih. Yang mau untuk ngaji. Untuk ngaji. Terus waktu awal membaca itu kok gini kok dibaca alif itu aneh nggak Pak? Ya, kalau untuk itu saya nggak ada. Tetap aja dengan keyakinan memang ini gitu ya. Ya alhamdulillah. Tapi sampai sekarang belum begitu lancar mengajinya. Karena waktu saya dititipkan sama seorang guru kiai di sana itu ternyata ngajinya ngaji kitab. Oh, sudah tingkatan lanjut berarti bukannya seperti Iqra ya kitab gitu. Kalau untuk awal kan harusnya di Iqra kan. Nah untuk itu ada perasaan bimbang di saya tapi saya selama ada sekitar 6 bulan. Di sana juga saya merasa nggak enak karena saya mimpi ibu saya sakit dan pohon di samping rumah tuh tumbang gitu. Terus akhirnya jangan pulang. Hanya minta izin pulang. Terus setelah pulang berarti nggak kembali lagi. Nggak kembali ke sana lagi, cuman hubungan tetap terjalin kalau itu saya ke sana. Gitu. Akhirnya saya kerja ke Serang. Ke Serang terus masih ngajinya masih dilanjutkan? Baca-baca di rumah masih ngaji ya. Itu ada karena sudah dikasih inian ya itu.
masih ngaji ininya ngaji apa ini ya. Waktu belajar ngaji huruf hijaiyah itu tersulitnya di huruf apa, Pak? Alif, Kayaknya Ba, Ta. Togo itu ya. Oh, Togo. Antara do itu yang agak mirip ya. Ada titiknya sama yang enggak. Sin. Nah, yang itu aja itu. Nah, jadi sampai sekarang ya masih kadang ada ini gitu. Sama kalau apa tuh dengung. Berdengung. Berdengung, nah, Bacanya itu. berdengung gitu. Tapi perbedaan waktu itu berarti non muslim yang taat ya, Mas? Yang misalnya Non muslim saya juga nggak begitu taat. Oh, nggak Kebetulan begitu taat. bapak saya juga karena memang sejak kecil nggak pernah ngajak, cuma ngasih tahu aja tempat ibadahnya, Oh, seperti tepekong. Tapi untuk ibadahnya nggak pernah diajarin, nggak pernah. Tapi Bapak Kristen apa namanya? Yang dari sini? Cina, Agamanya apa? agamanya Tionghoa. Oh, Tionghoa. Dia Konghucu berarti. Konghucu. Dia nulis huruf ini juga bisa. Oh, gitu. Kalau jenengan masih bisa nulis huruf Cina-Cina itu? Nggak bisa. Nggak. Saya terus terang nggak bisa, nggak pernah diajarin. Oh. Kalau bapak saya setiap ada apa-apa sama saudaranya dia yang dipinta untuk nulis. Nulis. Ya, Jadi bisa nulis, bisa baca juga ya, Bapak ya? bisa. Huruf yang Cina-Cina yang Ya. word gitu. Dan sampai sekarang juga masih ada kakaknya kalau nggak salah di Tiongkok. Di Oh, sana. masih di Masih negara. ada. Cuma dia satu, sudah yang di sini semua dari keluarga bapak saya sudah almarhum. Tapi pernah ke Tiongkok jenengan? Belum. Keinginan ada untuk Indonesia. Nah, kan paling tidak kan ada kakek atau saudara di sana kan? Tapi masih nyambung, keponakan dari saudara-saudara bapak saya tuh suka ke sana. Oh, Dan mereka yang ngasih tahu kalau di sana masih ada. Tapi belum pernah berjumpa dengan saudara yang di Tiongkok berarti. Belum pernah. Nanti ngomongnya kan bisa nggak pakai bahasa sana? Kalau ngomong pakai bahasa sana masih bisa nggak? Nggak bisa, sama sekali saya nggak bisa. Oh, sama sekali. Sama sekali nggak bisa. Awal mula saya gabung ke Torekoh. Alhamdulillah ya sebagai seorang muslim saya tetap menjalankan sholat 5 waktu. Ini wajib gitu. Ada 5 waktu dan saya selalu tahu kan kalau seorang muslim itu diharuskan untuk sholat untuk selalu khusyuk. Khusyuk setiap kali mendengar ceramah dari para ustadz itu kita usahakan sholat khusyuk. Nah sebagai khusyuk itu sebenarnya gimana gitu? Khusyuk kita udah khusyuk tapi kan tahu cara gimana gitu. Nah itu tetap kita khusyuk sholat, pikiran kan kemana-mana. Iya. Alhamdulillah pada beberapa tahun yang lalu ini sebenarnya sudah COVID. Sudah COVID. Iya, COVID itu ya. Ada teman saya dari Brebes. Kebetulan memang dia juga pernah saya ajak kerja di Serang dulu di peternakan. Sudah resign, akhirnya dia merit di Brebes sama orang Brebes. Pernah soan sama Pak Yai Nur. Waktu rumahnya di Pekalongan. Pekalongan. Nah, dia juga bukannya jamaah Kiai Nur, tapi dia ngasih tahu saya coba baca di Facebook tentang ini, dikasih baca Sang Kiai. Akhirnya saya ikutin cerita Sang Kiai, dan itu saya alhamdulillah kayaknya seperti Pendapatan petunjuk. Ya, kayaknya ini yang selama ini saya cari gitu. Bisa menjalankan ajaran atau agama yang benar-benar. Iya. Saya dikasih pelajaran saya tentang zikir pondasi. Saya saya merasa suatu kecocokan gitu ya. Bagaimana cara beribadah yang benar. Selama ini kan saya kalau selalu zikir gitu, la ilaha illallah begitu aja kan, kebanyakan seperti umumnya gitu ya. Tidak merasakan apa-apa gitu. Ya, tidak merasakan apa-apa. Kayak hampa, nah ini setelah ketemu kok ada rasa. Tapi setelah saya pelajari zikir pondasi, di mana ya ini ya kita harus kadang begini ke sini gitu, harus menulis lafaz-lafaz Allah di dada ini. Nah, itulah yang jadi saya tertarik. Jadi mengenal
Thariqah Sakalafat itu ya sejak di sini ya Mas. Sebelumnya belum sama sekali. Toriko ya sejak saya dikasih tahu temen itu, temen di rumah, terus dikasih, saya cari, saya ngeser ke ini, kalau kalau nggak salah saya ngeser ke Mas Kaden di Saputra. Di situ dikirim apanya tuh, dikiriminnya lagi. Jadi saya cari cara bikin fondasi gitu, mana gitu, ini bikin fondasi. Ya, sedangkan saya baca di situ ada persyaratan dari Pak Yai, katanya kalau ingin bertemu saya, orang umum bisa menjalani fondasi, tapi kalau untuk bertemu saya harus menjalankan fondasi sekitar 3 bulan, harus mandi tobat, mandi itu. Akhirnya pelan-pelan saya pelajarin, sesudah saya bisa jikir fondasi, walaupun saya berjamaah di masjid, saya tetap minggir dan saya jikir sendiri fondasi gitu dengan melalui HP. Jadi saya ikuti petunjuk pelajaran. Berarti awal itu buka pakai HP dulu gitu ya? Iya, HP saya taruh gitu. Ya. Tapi waktu pergantian Muslim itu merasakan bagaimana bedanya dengan ibadah yang terdahulu sama yang sekarang menjadi Muslim kan itu? Berarti kan ada rasa yang berbeda kan? Rasa lebih nyaman terus terang ada di Muslim. Karena kita bacaan-bacaan tuh setiap ini ada ya. Ada cara bacanya, ada ini begini, ketika ini begini, gitu ada. Dengan dia ada agama saya yang pertama, nggak pernah kata orang tua nggak ngajarin gitu, cara-cara ya. Kita kan lihat mereka umumnya gini, tapi ya saya nggak tahu. Ngikut aja gitu. Ikut aja. Kan kalau di agama dahulu kan, sebelumnya itu kan mungkin ibadah tidak seperti di Muslim yang sehari 5 kali itu, sempat kaget nggak Pak? Harus ada suku bangun tidur terus sholat, nanti terus sholat asar gitu kan. Kalau untuk masalah itu ya nggak ada sama sekali sih saya nggak, karena memang sejak SD, SMP, SMA saya ikut pelajaran Muslim Islam, ya di pelajaran. Cuman saat praktek sholatnya itu masih belum bisa. Saat praktek sholat ini belum bisa. Aneh ya Pak? Aneh. Tapi sudah saya Muslim sadat, terus kita dengan diajak sholat, dia belajar sholat langsung bisa. Luar biasa. Dan saya memilih Thariqah juga untuk ini, saya nge-share dari PND disuruh milih. Jadi majelis mana yang terdekat dengan tempat tinggal saya gitu. Akhirnya pilihan saya jatuh kepada Ibu Saput. Aku di Rangkas karena perjalanan menempuh tempat tinggalnya tuh gampang bagi saya. Mudah jalur sama terdekat. Iya. Saya dari rumah naik motor atau ojek ke stasiun. Dari stasiun saya naik kereta di Sudirman ke Rangkas itu 1,5 jam. 1 jam. Nah dari stasiun Rangkas juga ke tempat ngangkut nggak jauh juga. Itunya jadi gampang. Transportasinya lebih mudah. Lebih mudah ketimbang harus yang kemana-mana gitu, saya kurang. Tapi sekarang sudah berkeluarga? Saya sudah berkeluarga, sudah mempunyai 4 orang anak. Muslim juga itu ya? Muslim. Istri saya orang Jepara. Wah, ketemu di dulu tempat kerja. Dia pernah ikut kerja saya juga. Adiknya pernah ikut kerja. Alhamdulillah. Sekarang menetap di Ciputat. Ciputat. Jadi saya merasa bersyukur bisa masuk Thariqah ini karena memang mayoritas yang selama ini, pastilah setiap orang itu kalau memang dia benar-benar yakin dengan agamanya, cara sholat yang benar dan khusyuk, ya saya rasa yang di Thariqah ini. Apalagi Thariqah kita kan sudah disempurnakan sama Yai ya. Karena memang terus terang menulis lafaz Allah itu tidak gampang. Tidak gampang, harus benar-benar berusaha gitu, gimana gitu. Ya sebagai manusia, apalagi saya udah dewasa ya, dan tua,
Ya, walaupun tidak seutuhnya kita mampu, ya saya lillahi ta'ala aja. Karena sesuatu yang ada dalam diri kita kan hanya Allah yang bisa Iya. memberikannya. Kita punyanya Allah, Ya, terus bukan kepada Allah. jadi petunjuk-petunjuk caranya ini ya tetap kita jalankan, cuman apa yang kita istilahnya benar atau enggaknya diserahkan sama Allah. Iya. Biarkan Allah yang membimbing kita. Iya. Yang penting syarat dan ketentuannya kita kerjakan. Iya. Dengan didampingi guru, dengan dibimbing sama teman-teman di sini, saudara-saudara semuanya kan seperti itu. Karena semuanya adalah proses belajar, kehidupan itu adalah proses belajar. Iya. Dan saya di Majelis Cirebon ini, Majelis Pusat, berada sejak di Desember, di tanggal 23 Desember 2021 ya. Sejak itu saya datang upgrade. Tapi upgrade saya nggak pulang, saya langsung keluar fisik. Keluar fisik selesai, besok paginya kami langsung menjalani ngedan 21. Setelah ngedan 21 selesai, istirahat 3 hari, minta izin lagi sama Gus Ridwan untuk berangkat ngedan 41. Ya, 41. Dan kebetulan itu menjelang bulan puasa ya, puasa kemarin. Iya. Jadi 11 hari sebelum puasa saya sudah kembali lagi. Ya. Terus sampai ikut takjilan Akhirnya Ramadan. Pulang sebentar ke rumah karena kebetulan anak saya yang perempuan mau wisuda. Jadi bisa pulang menghadiri dulu. Terus Ya, tapi sebelum pulang saya sudah minta izin sama Gus Utik untuk sesudah hari raya untuk masuk bilik. Berarti ini bilik kemarin yang 21 ya, Pak? Ya, Pengalamannya di bilik gimana? pengalaman di bilik seperti yang teman-teman ceritakan itu ya sebenarnya saya nggak alami. Tapi untuk fokus itu yang kita nih fokus ya tetap aja sih sebisa-bisanya kita fokus tetap aja kan namanya kalau siang ada Iya, mesti banyak ada gangguan. ini Karena ya, masih gitu. belajar kan, jadi Iya. ya tetap saja masih mendengarkan. Apalagi teman kanan kiri kita kadang baru berapa itu mereka sudah mendengkur. Oh, iya. Gitu kan. Ya saya semampu saya tetap aja bertahan bisa ini. Apalagi ada perasaan yang luar biasa enggak Bang, waktu di bilik? Saya sampai Perasaan luar menangis, biasa. sampai Ada. teringat masa lalu. Saya merasa ya sebegitu cepat saya udah bisa sampai sini. Sedangkan begitu banyak orang-orang juga belum diberi kesempatan untuk menjalankan amalia ini. Saya merasa bersyukur. Alhamdulillah ya, Pak. Ya alhamdulillah. Dimampukan, dikuatkan, menjalankan dari lelaku ngedanya 2141, terus bisa ikut takjilan, terus bisa pilih. Kalau fisiknya sudah, Pak? Fisik lebih dulu sama fisik. Oh, berarti sebelum ngedan 21 selesai fisik saya langsung berangkat ngedan. Berarti kalau dihitung sudah berapa bulan sampai sekarang? Dari Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, ini ya. Sekarang Mei. Ya. Hampir 6 bulan. Dan sekarang alhamdulillah 2 hari lagi saya masuk menjalankan amalia bilik 41. Berarti selesai ya Pak, nanti 41 terus kalau fisik dibuka 41. Iya. Jadi amalia yang diharuskan sama Pak Kiai yang sekarang ini alhamdulillah satu persatu dapat saya jalankan sesuai amanah beliau. Padahal banyak teman-teman itu yang belum bisa, ini bapaknya sudah tua, semangatnya luar biasa, ngalah-ngalahin yang muda. Ya, karena saya berpikir ya selama ini kan begitu banyak waktu yang saya lalui gitu ya. Sekarang saya diberi kesempatan ini yang memang selama ini saya cari itu. Kenapa tidak
dipergunakan untuk sebaik-baiknya, semaksimal mungkin, selama itu masih kita mampu ya kita lakukan. Kalau menurutin kata urusan itu banyak, nggak selesai. Apalagi urusan duniawi kan. Duniawi nggak selesai. Jadi untuk itu saya selalu fokus jadi mengikuti arahan dari guru-guru di sini, gitunya. Satu persatu alhamdulillah dapat saya jalankan. Ya saya juga merasa bersyukur orang setua saya bisa jalan sejauh berapa kilo gitu, berkota-kota, berkabupaten-kabupaten ya. Selama ini ya kita makan enak ya, istilahnya apa gitu, ini banyak apa-apa. Iya, apa-apa. Bisa makan enak. Jalan kaki bisa jalan, apalagi kita makan dari pemberian orang. Ya selama ini kita tuh selalu beranggapan lebih baik kita memberi, lebih baik memberi daripada menerima. Gitu. Tapi di sini kita harus tidak boleh menolak. Tidak boleh menolak. Ya, itulah ego-ego yang harus ada kita gitu, merasa gengsi, merasa capek, merasa apa gitu, harus kita singkirkan semua. Titik nolkan semuanya. Ya. Dan itu tanpa paksaan, tanpa apa. Saya dengan sendirinya maju untuk menjalankan amaliyah ngedang, ya. Tidak ada paksaan dari mana-mana. Dan itu yang tadinya mungkin saya pikir saya nggak mau lakukan, paling cuma nyari yang ini-ininya aja. Ternyata dengan sendirinya dapat saya jalankan. Itu kalau sudah mendapatkan hidayah, mendapat petunjuk dari Allah itu kita dimudahkan. Alhamdulillah, memang setiap berdoa ya kita selalu dimudahkan segala urusan kita, dimudahkan, dilancarkan, itu aja nggak banyak yang lain. Yang penting keluarga sehat. Itu lagi kepada teman-teman yang memang selama ini mengenal dunia torekoh ya, sekadar ininya torekat, apalagi kiai sudah ini kan, marilah dimantapkan selagi masih umur kita diberi kemampuan, diberi kekuatan, jadi jangan ragu-ragu. Kalau urusan dunia itu selamanya tidak akan ada habisnya. Jadi dipusatkan, dimantapkan yang mana guru kita inginkan. Sebenarnya karena dihitung waktu itu tidak lama ya, tidak sampai 8 bulan, tidak sampai 1 tahun istilahnya ya, sudah selesai. Kalau benar-benar kita niat dipusatkan, iya. Dan nanti sesudah itu kan kalau urusan dunia bisa kita cari lagi di nikah. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua yang berada di rumah. Memang kalau ujian-ujian itu berat, tapi kalau kitanya pasrah, ikhlas, insya Allah akan mendapatkan kekuatan. Apalagi kita di sini persaudaraan kita kuat. Jadi nggak usah takut, nggak usah malu. Siapa aja kan membantu kita sama-sama belajar di sini, sama-sama sebagai murid kayak sebagai saudara kita kan banyak di mana-mana. Itu saja yang harus kita. Dan saya berterima kasih kepada Usapun. Ya, saya berterima kasih Usapun dan teman-teman di kakak saya sudah bimbing sampai itu Gus Ridwan, Gus Utik, ya semua santri-santri lain yang dapat saya jadikan acuan gitu ya. Semua jadi senior juga ya. Saya banyak berterima kasih. Mohon maaf saya tingkah lakunya kurang pas. Ya, saya minta dibukakan ya, karena selama ini namanya sebagai manusia, apalagi saya seorang baru gitu, termasuknya belum banyak kenal siapa-siapa ya itu, jadi saya mohon maaf belum kenal di sini diterima ya, bersama-sama ya, kadang dimarahi ya Pak ya itu mohon maaf kadang marahi
kadang yang namanya dimarahi nggak ada, dimarahi nggak. Saya sama sekali nggak pernah merasa dimarahi. Gimana sebagai sikap seorang di tempat, ya, kita harus mampu menyelesaikan diri. Kita jangan merasa diri kita siapa-siapa. Jadi kita harus ringan tangan, bergaul dengan siapa aja, jangan membedakan. Itulah jadinya kita. Insya Allah mana aja kita akan banyak disukai dan disenangi orang. Nah, itu bagian kecil yang dari saya. Demikian tukar pengalaman bersama saudara kita. Semoga pengalamannya mendapatkan hikmah. Kita yang menonton, kita yang menyaksikan ada hikmahnya, ada manfaatnya. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe, klik dan tinggalkan jejak di komentar. Apabila video ini bermanfaat, bagikan ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain juga mendapatkan manfaatnya. Demikian dari kami, mohon maaf apabila banyak kata yang tidak pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.